Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Faris dan teman-teman Rombelha semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi hakikat epistemologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, NIM 140141932 dari Rombelha. Tujuan pemaparan materi hari ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian epistemologi. 2. Mahasiswa mampu mengetahui mengenai pengetahuan. 3. Mahasiswa mampu mengetahui mengenai kebenaran. 4. Mahasiswa mampu mengetahui aliran-aliran dalam teori pengetahuan. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistema, artinya pengetahuan, dan logos, artinya ilmu. Menurut ahli Jujun S. Sumantri, epistemologi adalah cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seseorang, seperti kemampuan rasio, indera, dan intuisi. 2. Menurut Mujamil Komar, epistemologi adalah salah satu bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang teori pengetahuan. Pokok persoalan dari kajian ini adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang, dan batasan jangkauan pengetahuan. Selanjutnya, pengertian pengetahuan. Pengetahuan menurut Reber 2010, secara umum pengetahuan adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses, entah melalui proses lahir, dari bawaan, atau dicapai melalui pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil proses dalam usaha manusia untuk mengetahui informasi yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman, dan rasio atau akal. Metode yang dipakai dalam mencari ilmu pengetahuan hendaknya menggunakan metode yang efektif agar ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak lagi diragukan kebenarannya. Adapun kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang tegas dan pasti, karena kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu. Tingkatan pengetahuan. Yang pertama yaitu tahu, merupakan kemampuan dalam mengukur bahwa orang mengetahui tentang apa yang dipelajarinya. Yang kedua, memahami, merupakan kemampuan yang menjelaskan secara benar arti suatu bahan pelajaran atau tentang objek yang diketahui. Yang ketiga, penerapan, yaitu kemampuan menggunakan atau menafsirkan sesuatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret. Yang keempat, analisis, yaitu kemampuan menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen atau bagian-bagian yang mudah dimengerti. 5. Sintesis, yaitu kemampuan dalam merumuskan suatu pola atau struktur baru berdasarkan informasi dan fakta. Yang keenam, evaluasi, merupakan kemampuan dalam menggunakan pengetahuan untuk membuat suatu penilaian terhadap sesuatu berdasarkan dengan maksud atau kriteria tertentu. Metode ilmiah dalam pengetahuan. Yang pertama yaitu deduktif, merupakan metode atau cara berpikir yang digunakan untuk menyimpulkan suatu permasalahan yang umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus. Dan dalam metode ini terdapat perbandingan yang logis. Yang kedua, metode induktif, merupakan cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi permasalahan yang sifatnya umum. Kebenaran. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek.
Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mengetahui pengetahuan mengenai objek. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan dianggap benar jika sesuai terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Yang kedua, teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori ini berpandangan bahwa benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada manfaat dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu sendiri. Selanjutnya, mengenai aliran dalam teori pengetahuan. Yang pertama yaitu rasionalisme, merupakan suatu paham, teori, atau aliran yang menyatakan bahwa suatu kebenaran harus didasari oleh pikiran yang logis, bukti nyata, dan harus melalui analisis berdasarkan rasio, fakta, dan ide-ide yang bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Yang B. Empirisme merupakan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan yang didapat didasari oleh suatu pengalaman. Pengetahuan ini haruslah berdasarkan data-data empiris atau misalnya melalui penelitian, eksperimen, dan analisis. Yang ketiga, aliran kritisme menyatakan bahwa akal menerima pengetahuan dari empiri atau yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk pengamatan yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengolahan akal merupakan pembentuknya. Yang D. Fenomenologi adalah teori yang membahas atau mengkaji tentang suatu yang mulai menampakkan diri atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang menunjukkan gejala. Selanjutnya, aliran positivisme adalah suatu paham atau teori yang dalam mencari kebenarannya harus didasarkan oleh kejadian yang benar-benar terjadi atau dapat diartikan dengan pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman yang benar terjadi.